Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik, kami dari kelompok 9, yang mana pada pertemuan 12 ini kami akan membahas mengenai jenis-jenis format kegiatan BK. Adapun kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nola Elviona dengan NIM 22005078, dan selanjutnya ada Ria Mardiana dengan NIM 22005084, dan Sylvia Rahmanisa dengan NIM 22005089. Baik, materi yang pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan pengertian dari format kegiatan BK. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan, mencapai tingkat Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Dasar dari pemikiran bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atasan. Tetapi yang lebih penting adalah menyangkut mengenai upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling, agar mampu mengembangkan potensi diri atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis format BK yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ria Mardiana. Kepada Ria, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Ria Mardiana akan menjelaskan tentang jenis-jenis format kegiatan BK. Yang pertama, format kegiatan BK klasikal, yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul di dalam suatu kelas, maka seseorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi tersebut. Namun, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dikumpulkan semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Karena masalah yang dihadapi itu akan didiskusikan secara bersama-sama dan dibimbing oleh seorang konselor tersebut. Next. Selanjutnya yang kedua, yaitu format kegiatan kelompok BK, yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya, seseorang konselor mengarahkan atau membimbing kliennya dalam sejumlah kelompok, yang ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui secara kelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional. Yang ketiga yaitu format kegiatan individual BK, yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seseorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi biar klien tersebut bisa mandiri. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ria. Materi selanjutnya, materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan jenis-jenis format kegiatan BK yang keempat, yaitu format kegiatan lapangan BK. Yaitu format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seseorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa dilakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah, yaitu disebut dengan PLBK luar sekolah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari siswa atau klien tersebut. Dan disinilah konselor atau guru bisa memberikan bimbingan dan konseling pada siswa atau klien tersebut. Selanjutnya, yang kelima yaitu format kegiatan jarak jauh. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat ini, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan dan konseling. Dan yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet dan HP. Format kegiatan jarak jauh, bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan berbagai layanan. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference, yang mana merupakan bentuk video yang atau bentuk telekomunikasi yang kita menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda. Yang kedua yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis HP. Yang terakhir, format kegiatan kolaboratif BK, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dalam hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Besar Indonesia sama dengan kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia telah menjelaskan materi kita yang terakhir. Baik, dapat saya simpulkan dari materi kami pada hari ini, yang mana program yang dirancang oleh konselor dalam bentuk format kegiatan bimbingan dan konseling. Format ini dibuat dalam berbagai bentuk yang mempunyai fungsi yang berbeda, baik itu pelaksanaan, langkah-langkah, serta tujuan dari bentuk format kegiatan bimbingan dan konseling. Seperti yang telah disampaikan atau dipaparkan di atas tadi, setiap format memiliki bentuk dan jenis-jenis yang berbeda-beda. Mungkin sekian materi presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.